Geda gede geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Safak Hidayah. Saya Adam Laksamana Wijaya. Di sini kami menceritakan tentang peristiwa Maluku angkat senjata. Iya, bagaimana awal mula Portugis bisa datang ke Kepulauan Maluku pada tahun 1521? Portugis berhasil masuk ke Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang Spanyol juga masuk ke Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol, persahabatan dengan Tidore. Semua ini tidak terlepas dari ambisi bangsa-bangsa Barat untuk menguasai perdagangan dan menanamkan kekuasaan di Maluku. Mereka seiring memanfaatkan kelemahan kaum pribumi, termasuk memanfaatkan intrik-intrik yang membuat perpecahan di lingkungan istana. Begitu ya awal mula Portugis dan Spanyol bisa memasuki Kepulauan Maluku. Iya. Tahun 1529, setelah masuknya bangsa Portugis dan Spanyol, apa yang terjadi pada tahun 1529? Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari Banda yang akan memberi cengkeh ke Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima tindakan amarga Portugis. Rakyat Tidore angkat senjata. Terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Dalam perang ini, Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Dengan kemenangan ini, Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Upaya monopoli terus dilakukan, maka wajar jika sering terjadi letupan-letupan perlawanan rakyat. Sementara itu, konflik dan persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku ini harus segera diakhiri dengan mengingat kesepakatan pada perjanjian Tordesillas. Maka diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol. Perjanjian damai dilaksanakan di Saragossa pada tahun 1529. Berdasarkan perjanjian Saragossa ini disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sementara Spanyol berkuasa di wilayah Filipina. Dengan demikian, setelah ditandatangani perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Portugis semakin berkuasa untuk memasarkan kehendaknya melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Oh, jadi begitu. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis dan persaingan antara Portugis dan Spanyol. Maka diadakanlah perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol. Perjanjian damai dilaksanakan di Saragossa pada tahun 1529. Setelah melihat kewenangan Portugis di Maluku, bagaimana respon pimpinan rakyat Ternate pada saat itu? Pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun. Sultan Khairun menyuruhkan seluruh rakyat dari Irian Papua sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kezaliman kolonial Portugis. Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Khairun dengan pertimbangan kemanusiaan. Sultan Khairun menerima ajakan Portugis. Perundingan dilaksanakan pada tahun 1570 bertempat di benteng Sao Paulo. Ternyata semua ini hanyalah tipu muslihat Portugis. Pada saat perundingan sedang berlangsung, Sultan Khairun ditangkap dan dibunuh. Tindakan yang dilakukan Portugis kala itu sungguh kejam dan tidak mengenal kemanusiaan demi keuntungan ekonomi Portugis. Setelah merusak sendi-sendi kehidupan, kemanusiaan, dan keberagaman, setelah Sultan Khairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Bahabullah, putra Sultan Khairun. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk melawannya semakin berkobar. Seluruh rakyat Maluku berhasil mempersatukan termasuk Ternate dan Tidore untuk melancarkan serangan-serangan besar terhadap Portugis. Akhirnya Portugis dapat didesak pada tahun 1575. Berhasil diusir dari Ternate
Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon pada tahun 1605. Portugis dapat diusir oleh VOC dari Ambon dan kemudian menetap di timur. Serangkaian perlawanan rakyat terus terjadi terhadap Portugis maupun VOC yang melakukan tindakan kejam dan sewenang-wenang kepada rakyat, misalnya pada periode tahun 1635 sampai 1646 terjadi serangan sporadis dan rakyat Birtu yang dipimpin oleh Kaki Kalib dan Teluka Besi. Perlawanan rakyat ini juga meluas ke Ambon tahun 1650. Perlawanan rakyat juga terjadi di Ternate yang dipimpin oleh Kecil Said. Sementara perlawanan secara gerilya terjadi seperti di Jailolo. Namun berbagai serangan itu selalu dapat dipatahkan oleh kekuatan VOC yang memiliki organisasi serta peralatan senjata lebih lengkap. Rakyat terus mengalami penderitaan akibat kebijakan monopoli rempah-rempah yang disertai dengan pelayaran Hongyi. Oh, jadi begitu respon dari pemimpin rakyat Ternate yaitu Sultan Rairun untuk menyerukan seluruh rakyat dari Irian atau Papua sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kezaliman kolonial Portugis. Setelah Sultan Rairun dibunuh, digantikan oleh Sultan Baguwo, yaitu putra dari Sultan Rairun, yang dapat mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Dan pada tahun 1650 terjadi juga perlawanan rakyat di Ternate yang dipimpin oleh Kecil Said. Setelah perang-perang tersebut, apa yang terjadi pada tahun 1680? Pada tahun 1680, VOC memasarkan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang semula sebagai sekutu turun statusnya menjadi vasal VOC. Sebagai penguasa yang baru, diangkatlah putra Alam sebagai Sultan Tidore. Menurut tradisi kerajaan Tidore, yang berhak sebagai Sultan semestinya adalah Pangeran Nuku. Penempatan Tidore sebagai vasal atau daerah kekuasaan VOC telah menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku. Akhirnya Nuku memimpin perlawanan rakyat. Timbullah perang hebat antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku melawan kekuatan Kompeni Belanda antara VOC. Pangeran Nuku mendapat dukungan rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Damranje dari Halmahera. Oleh para pengikutnya, Pangeran Nuku diangkat sebagai Sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Saifuddin Syah. Dengan posisinya sebagai Sultan ini, maka perlawanan terhadap VOC semakin diperkuat. Bahkan Sultan Nuku juga berhasil meyakinkan Sultan Aharal dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk bersama-sama melawan VOC. Pangeran Nuku juga mendapat dukungan dari para pedagang Seram Timur. Kapitan Laut Pangeran Nuku sebagian besar berasal dari para pemuda pedagang Seram Timur. Para pedagang Seram Timur ini memiliki kemandirian dan melintasi yang tinggi. Dalam perang ini, Sultan Nuku juga mendapat dukungan dari armada Inggris, Belanda kewalahan dan tidak mampu membendung semangat pasukan Sultan Nuku untuk lepas dari dominasi Belanda. Akhirnya Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya, tahun 1805. Jadi begitu, pada tahun 1680 VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasaan Tidore. Kerajaan Tidore yang semula sebagai sekutu turun statusnya menjadi vasal VOC. Sekian cerita dari kami tentang Maluku angkat senjata. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.